Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Dr. Azuma di Takenoko Clinic Channel. Hari ini saya akan membahas mengenai infeksi saluran kemih part 1, yaitu pada laki-laki. Infeksi saluran kemih dalam bahasa Jepang kita sebutnya nyorokansen, atau dalam bahasa Inggris urinary tract infection. Itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran kencing. Nah, dari manakah saluran kencing kita? Dari ginjal melalui cortex renalis ke pelvis renalis, ureter, bladder atau kandung kemih, sampai ke uretra. Kenapa saya membagi part 1 dan part 2? Di sini infeksi saluran kemih pada laki-laki dan perempuan itu cukup berbeda. Berbeda dari struktur maupun dari gejalanya. Pada laki-laki, uretra itu cukup panjang sehingga jarang infeksi itu mencapai struktur yang atas, yang dalam seperti saluran kemih atau ginjal. Sedangkan kalau pada wanita, uretranya pendek dan lebar sehingga mudah infeksi mencapai ke kandung kemih. Pada wanita sering terjadi sistitis, yaitu infeksi kandung kemih. Dari gejalanya pun, pada laki-laki dan perempuan itu cukup berbeda. Kalau pada laki-laki, umumnya pasien di klinik kami datang dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, yaitu atau dysuria. Dysuria, kita bisa tanyakan, nyerinya terutama nyeri pada saat buang air kecil, itu dapat kita tanyakan, apakah nyerinya saat setelah buang air kecil, atau di tengah-tengah, atau setelah akhir. Selain nyeri saat buang air kecil, ada pula gejala-gejala yang kita bagi menjadi iritatif dan obstruktif. Kalau simpelnya, kita akan menanyakan ke pasien, apakah ada frekuensi atau bahasa Jepangnya hinyo itu sering buang air kecil. Lalu urgency, saat ada rasa ingin buang air kecil, susah untuk menahan. Residual feeling, saat setelah buang air kecil ada rasa tidak lampias atau tidak tuntas. Lalu kita tanyakan apakah ada discharge atau nanah dari saluran kencingnya. Setelah itu penting juga untuk menanyakan apakah ada lesi kulit seperti vesicle atau ulkus atau eritem di sekitar kemaluannya, dan pembesaran kelenjar getah bening inguinal. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, terutama pemeriksaan urinalisis atau analisis urin, untuk melihat apakah ada darah, apakah ada protein urin, apakah dari sedimen urin ditemukan leukosit yang tinggi atau kristal atau bakteri. Selain itu bisa juga pada kasus infeksi saluran kemih yang berulang, kita lakukan pemeriksaan kultur urin. Kalau pada sistitis kronik atau infeksi kandung kemih yang berulang, kita juga bisa melakukan pemeriksaan USG dan melihat dinding dari kandung kemihnya. Untuk pengobatan infeksi saluran kemih, terutama kita akan menggunakan antibiotik, lalu untuk obat-obatan lainnya akan mengikuti gejala. Bila teman-teman pernah merasakan gejala serupa atau khawatir bahwa mungkin mengalami gejala seperti itu, silakan periksakan diri ke dokter terdekat dan diperiksakan air kemih, USG, dan konsultasi dengan dokter. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.